Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Di fisika kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bab kalor ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kalor ini ya di materi SMP ya. Nah, kemarin kita sudah membahas kalor sampai materi kalor jenis, kapasitas kalor, dan persamaannya. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah konsep dari asas Black. Ya. Apa itu asas Black ya? Asas Black ini adalah konsep yang ditemukan oleh Joseph Black ya pada tahun 1728 sampai 1799. Nah, si Joseph Black ini dalam teorinya itu menyatakan bahwa ketika ada dua zat yang bercampur ya, yang memiliki suhu yang berbeda, ya, misalnya yang satu suhunya tinggi dan yang satu suhunya rendah, maka banyaknya kalor itu yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu lebih rendah. Dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Q itu apa? Q-nya itu adalah kalor ya. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Contoh yang paling sederhana dari konsep asas Black ini adalah pencampuran air panas dan air dingin ya. Biasanya kalian kalau misalnya untuk mendapatkan air yang hangat, kalian mencampurkan air panas dengan air dingin. Nah, air panas ini kan suhunya lebih tinggi ya, kemudian yang air dingin suhunya lebih rendah. Nah, ketika dicampurkan, maka akan terjadi suhu setimbang. Ya, suhu setimbangnya. Nah, suhu setimbangnya ini didapatkan dari pencampuran air panas dan air dingin. Manakah yang melepas dan manakah yang menerima kalor? Yang melepas kalor adalah air panas. Jadi air panas melepaskan kalor ke air dingin. Nah, kemudian yang air dingin itu menerima kalor dari air panas. Prinsip asas Black ini digunakan pada kalorimeter. Nah, apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah alat untuk mengukur atau mengetahui kalor jenis dari suatu zat. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada gambar kalorimeter yang asli, yang biasanya ada di laboratorium fisika ya, atau di lab-lab. Biasanya dia bentuk kalorimeternya seperti ini. Ini kalorimeter plastik. Jadi si putih-putih ini terbuat dari plastik ya. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan kalorimeter? Jadi nanti ada suatu zat ya. Zatnya itu kita panaskan ya ke suhu tinggi. Kemudian setelah panas, berada pada suhu tinggi, lalu kita ukur dengan akurat. Setelah diukur, ya, maka kita akan masukkan si benda yang sudah panas tadi ke dalam kalorimeter yang sudah ada airnya, ya, yang sudah berisi air. Nah, metode pencampuran antara suhu yang zat yang memiliki suhu tinggi dengan air dan kalorimeter ini dinamakan metode campuran ya. Nah, nanti si kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi ini akan diterima oleh siapa? Oleh air dan kalorimeter. Nah, setelah diterima oleh air dan kalorimeter, maka di situ akan terlihat suhu campurannya berapa atau suhu akhirnya. Ya. Nah, setelah suhu akhirnya didapat, maka kita bisa menghitung berapa kalor jenis dari zat tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi, selain kita tahu suhu campuran juga, itu kita harus tahu massa dan perubahan suhunya. Sehingga bisa kita hitung untuk mencari kalor jenisnya. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ini adalah contoh soal tentang konsep asas Black. Ada sebuah termos berisi 2 kilo air pada suhu 20 derajat Celcius.
Nah, ke dalam termos ini kita masukkan 1 kg besi yang bersuhu 80 derajat Celcius. Jadi yang bersuhu tinggi ini adalah si besinya ya. Tentukan suhu akhir setelah keadaannya setimbang jika kalor jenis air adalah 4,18 kali 10 pangkat 3 Joule dan kalor jenis besi adalah 4,48 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini tekankan bahwa perpindahan kalornya itu hanya terjadi pada air dan besi. Ya, jadi hanya terjadi pada air dan besi. Sekarang kita tulis yang diketahuinya. Berarti diketahui ya suhu air. Oh, enggak, kita tulis dulu masanya ya, masa dari air. Masa airnya adalah 2 kilo ya. 2 kilo. Kemudian apa lagi nih? Ya, kalor jenis air. Nah, C air ya, berarti C airnya itu adalah 4,18 kali 10 pangkat 3 Joule ya. KGK. Nah, ini bisa kita ubah ya. Karena ini 10 pangkat 3 kita kalikan aja supaya nggak koma ya. Berarti jadi 4180 Joule kilo K. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah suhu airnya. Berarti ada suhu air sebesar 20 derajat Celcius. Nah, selain itu apalagi yang diketahui? Iya, yang diketahui adalah massa dari si besinya atau kita sebut MB aja ya, yaitu 1 kilo. Kemudian kalor jenis besinya itu ada 4,48 kali 10 pangkat 2 Joule ya. Nah, ini juga kita bisa kalikan ya. Jadi 4,48 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 448 Joule KGK. Nah, selain kalor jenis besi, apalagi yang diketahui? Ya, yaitu suhu dari si besinya adalah 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah suhu akhir atau kita sebut dengan TA. TA ya, suhu akhirnya TA. TA-nya berapa? Berarti suhu akhir setelah terjadi perpindahan kalor ya. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, siapa yang melepas? Kita harus tahu ya, siapa yang melepas, siapa yang menerima. Yang melepas kalor itu berarti adalah besi. Yang menerima kalor itu adalah air ya. Berarti di sini Q lepasnya kita pakai rumus Q sama dengan MC kali delta T ya. Berarti massa besi dikali kalor jenis besi dikali perubahan suhu besi sama dengan massa air dikali C air dikali perubahan suhu air. Nah, sekarang kita tinggal masukkan massa besinya yaitu 1 dikali kalor jenis besinya 448 ya, dikali perubahan suhu. Nah, perubahan suhu besi ini kan dari 80 nanti ke suhu akhir ya. Suhu air berarti deltanya dari 80 dikurang dengan TA ya, suhu air. Jadi dari 80 nanti dia berubah kan ke suhu akhirnya, berarti 80 dikurang TA. Nah, kemudian untuk massa air itu adalah 2 dikali 4180 dikali perubahan suhu dari akhir ke 20 derajat Celcius. Berarti TA dikurang 20 derajat. Ya. Ini kan suhu pencampurannya ya. Suhu pencampurannya. Nah, kalau yang ini tinggal kita hitung aja ya.
tinggal kita hitungkan. Berarti 1 kali 448 berarti 448 80 dikurang TA. Oh ya, T di sini kita pakainya T besar aja ya, yang menandakan suhu. Berarti kita pakainya T besar. Ini T besar. Kemudian ini T besar dan ini juga T besar. Sama dengan 2 kali 4180 berapa? Oke, adalah 8.360 dikali TA min 20 derajat. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ya. 448 kali 80 berapa? Oke, 35.840 ya. Dikurang 448 TA. Sama dengan 8360 dikali TA berarti 8360 TA. Dikurang 8360 dikalikan dengan 20 yaitu 167.200. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan yang TA dengan TA, yang tidak ada TA-nya dengan tidak ada TA-nya. Berarti di sini 35.840 plus 167.200 sama dengan 8360 TA ditambah dengan 448 TA. 35840 tambah 167.200 yaitu 203.040 ya. Sama dengan 8360 ditambah 448 yaitu 8.808 TA. Nah, kita tinggal kan karena kita mau cari T akhirnya berarti ini kita pindah ruas ke sini. Berarti 203.040 dikurang 8.808 sama dengan TA. Berarti TA-nya berapa? Oke, TA-nya adalah kita ambil 2 angka di belakang koma ya. 23,05 derajat Celcius. Berarti suhu akhir setelah pencampuran ya atau keadaan setimbangnya adalah 23,05 derajat Celcius. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan wujud ya. Di perubahan wujud ini pasti udah nggak asing lagi karena kalian udah pernah dengar di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ya. Di sini Ibu ada contoh gambar ya, itu ada air yang mendidih. Ya, air yang mendidih. Kemudian ada air biasa ya. Kemudian ada air yang membeku atau es ya. Nah, ketiga gambar ini berhubungan dengan kalor laten ya atau kalor lebur dan kalor uap. Nah, apa yang dimaksud kalor laten? Kalor laten adalah besar kalor yang diserap tiap satuan massa. Ya. Jadi kalornya itu diserap tiap satuan massa. Nah, kalor laten ini dibagi dua. Ada kalor laten peleburan atau yang kita sebut dengan kalor lebur. Ada kalor laten penguapan atau kita sebutnya kalor uap. Ya. Nah, selain itu, selain yang tadi ya, sudah ada kalor lebur, kalor uap ya. Di sini ada macam-macam perubahan wujud benda ya. Ada padat. Ya, jenis benda kan ada padat, gas, dan cair. Nah, kalau perubahan dari padat ke cair, yang paling sederhana yang biasa kita ketahui yaitu adalah air, es batu yang mencair. Ya, jadi es batu yang mencair menjadi air. Nah, itu disebut proses melebur. Nah, kemudian kalau dari cair ke padat itu disebut proses membeku ya.
membeku. Nah, kalau membeku contohnya sama aja es batu ya, dari air kita masukkan ke kulkas itu kan biasanya menjadi es batu. Nah, itu proses membeku. Kemudian ada lagi dari padat ke gas. Dari padat ke gas itu disebut menyublim. Contoh menyublim adalah kapur barus ya. Kemudian dari gas ke padat itu disebut deposisi ya. Disebut deposisi. Contoh deposisi itu yang sering terjadi di negara yang beriklim salju ya. Jadi dari uap air yang di awan itu menjadi tetesan salju atau kristal-kristal salju. Nah, itu contoh dari deposisi. Kemudian ada lagi dari cair ke gas. Dari cair ke gas disebut menguap. Contoh proses menguap itu adalah ketika kalian memasak air, kemudian airnya mendidih, ya. Ketika mendidih kan pasti ada uap tuh, uap yang ke atas asap-asap, nah itu uap kan. Nah itu proses cair ke gas. Nah selain itu ada lagi proses gas ke cair atau kita sebut mengembun. Contoh peristiwanya itu pada saat pagi hari, biasanya itu rumput itu selalu basah, padahal malamnya tidak hujan. Nah itu proses mengembun ya. Nah, untuk kalor lebur yang tadi sudah kita bahas pengertiannya ya. Kalor lebur itu adalah suatu zat banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 kilo untuk melebur pada titik leburnya. Itu yang disebut kalor lebur suatu zat. Dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali L kapital. Nah, L kapital di sini adalah kalor leburnya. M-nya adalah massa, ya satuannya kilo. Q di sini adalah kalor, satuannya joule atau kal. Nah, kemudian ada juga yang disebut kalor uap. Nah, kalor uap ini adalah kalor didih juga atau disebut kita kalor didih ya, suatu zat. Banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 kilo untuk menguap pada titik didihnya. Berarti kalau menguap dia berada pada titik didihnya, ya. Itu seperti itu. Dengan persamaan Q sama dengan M dikali Lu. Lu adalah kalor uap, ya. Atau kalor didih. Simbolnya L kapital dengan U kecil. M-nya adalah massa, satuannya kilo, dan Q-nya adalah kalor yang dilepas atau diterima. Nah, di selain itu ada perubahan fase wujud. Ya, kalau tadi kan kita sudah belajar perubahan wujud benda, ada dari padat ke cair, dari cair ke gas. Nah, bagaimana fasenya sih perubahannya kalau kita gambarkan secara diagram. Nah, ini misalnya pada suhu di bawah 0 atau minus 5 misalnya ya, minus 5 derajat di bawah 0 ya. Pada saat ini itu berbentuknya itu adalah padat. Ya, jadi zatnya masih berbentuk padat. Atau contohnya es batu ya. Nah, kemudian pada suhu 0 derajat ini ya terjadi proses peleburan. Jadi si es batu ini mulai menerima kalor secara perlahan-lahan ya. Sehingga bagian es batu ada yang sedikit mencair. Nah, pada saat 0 derajat ini tidak terjadi perubahan suhu sampai benar-benar dia menjadi air ya. Jadi sampai dari di sini dia masih setengah es dan setengahnya lagi air ya. Ini Q1, ini Q2-nya. Jadi di sini dia belum menjadi air seutuhnya, masih terjadi proses peleburan. Nah, pada saat proses peleburan, suhunya itu tidak berubah sebelum dia menjadi air seutuhnya. Nanti ketika dia sudah menjadi air sepenuhnya, baru dia suhunya meningkat lagi menerima kalor. Nah, pada fase Q1 ini berlaku rumus apa? Rumus M kali C kali delta T. Delta T-nya dari minus 5 ke 0 ya. M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis.
Nah, kemudian pada saat Q2 berlaku apa? Kan karena terjadi proses peleburan, maka dia berlaku rumus M dikali L atau massa dikali kalor lebur. Ya. Nah, kemudian pada Q3 ini dia sudah berbentuk air atau zat cair. Ya, karena kita contohnya es batu. Pada suhu di sini Q3 ini sudah berubah seutuhnya menjadi air. Nah, pada saat dia menjadi air, maka suhunya berubah lagi atau meningkat karena dia menerima kalor dari 0 ke 100 derajat Celcius. Nah, pada Q3 ini berlaku rumus M kali C kali delta T juga. Ya. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius, nah, ini terjadi proses mendidih air ya, atau berada pada titik didihnya. Jadi di sini masih setengah air dan setengah sudah menjadi uap. Ya. Nah, di sini di Q4 ini berlaku persamaan apa? Persamaan massa dikali kalor lebur uap. Ya, karena pada saat di 100 derajat Celcius ini dia berada pada titik didih. Ya. Nah, pada Q5 ini ya, Q5 ini sudah menjadi uap seutuhnya. Jadi sudah menjadi uap semua karena dia sudah melewati titik didihnya. Berarti dia sudah menjadi uap. Pada Q5 berlaku rumus M kali C kali delta T. Kalau misalnya ditanya berapa jumlah dari kalor yang terjadi pada peristiwa ini, berarti kalian tinggal nambahin aja. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Nanti akan ketahuan jumlah seluruh kalor yang terjadi pada proses perubahan fase wujud es batu ini. Ya, seperti itu. Nah, ini biasanya tahun-tahun yang lalu sering ada di soal-soal ujian sekolah ya. Kemudian UN juga biasanya ini keluar ya. Jadi kalian harus bisa baca diagramnya. Pada titik ini berarti dia masih menjadi air ya. Kemudian ketika sudah menjadi air maka suhunya meningkat menerima kalor, setengahnya menjadi uap seperti itu. Seperti itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada tabel-tabel dari zat yang sudah ada titik lebur dan titik didihnya. Kemudian ada juga kalor lebur dan kalor penguapannya. Untuk air ya, itu titik leburnya berada pada 0 derajat Celcius. Kemudian untuk kalor leburnya ya dalam joule, kita lihat dalam joule aja, itu berada pada 3,3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian titik didih air itu ada 100 derajat Celcius. Ya. Jadi dia akan mencapai titik didih jika suhunya sudah 100 derajat Celcius. Kemudian untuk kalor penguapannya itu 22,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita lihat satu lagi. Coba kita lihat oksigen. Nah, oksigen ini titik leburnya adalah minus 218,8 derajat Celcius. Berarti pada saat suhu ini dia baru mencapai titik leburnya. Kemudian untuk titik didihnya dia berada pada minus 183 derajat Celcius. Jadi oksigen akan mencapai titik didih jika suhunya minus 183 derajat Celcius. Nah, catatan di sini ya, nilai numerik 1 kilokal per kilo sama dengan 1 kal per gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini, titik lebur es itu 0 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya 0,5 kal, kalor jenis airnya 1 kal, kalor lebur esnya 80 kal. Kemudian tentukanlah besar kalor yang diperlukan untuk melebur 1 kilo es pada suhu minus 2 derajat Celcius. Berarti kalau kita gambarin diagramnya kan, itu awalnya sini 0 kan. Nah, dia begini kan. Nah, begini, ya kan? Nah, berarti pada ini suhunya adalah minus 2 derajat Celcius terus ke 0 melebur. Berarti ini dia pakai
sama dengan MC delta T. Kemudian pada posisi 0 derajat kan dia melebur, berarti pakai Q sama dengan M kali L. Ya. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui berarti CS-nya itu 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kemudian C airnya 1 kal per gram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur S-nya adalah 80 kal per gram. Kemudian massa S-nya itu adalah 1 kilo. Nah, kan di sini semuanya pakai gram, maka 1 kilo ini kita ubah ke gram menjadi 1000 gram massa S-nya ya. Kemudian untuk delta T-nya ya, kalau kita lihat dari diagram kan suhu akhirnya berarti 0. Dari suhu awalnya minus 2, berarti 0 dikurang minus 2 derajat Celcius sama dengan 2 derajat Celcius. Itu untuk delta T-nya. Nah, yang perlu kita cari yang pertama adalah Q1-nya. Karena kan ditanyanya apa? Besar kalor yang diperlukan untuk melebur 1 kilo kan? Berarti ditanya Q totalnya. Untuk mencari Q total, kita perlu tambah Q1, Q MC delta T dan Q M kali L. Berarti Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Q1 yang mana? Q1 itu adalah rumus M kali C kali delta T. Ini M-nya ini S ya, karena pada saat di sini masih berbentuk S. Berarti massa S ya, 1000, kita pakai 1000 dikali 0,5 dikalikan dengan 2 ya. Nah, 1000 kali 0,5 berapa? Oke, 500. 500 dikali 2 berarti 1000 kalori ya, atau kal. Jadi untuk Q1 itu besarnya 1000 kalori atau kal. Kemudian yang Q2 karena proses 0 derajat ini adalah melebur, maka kita pakai rumus M kali L, berarti massa dikali kalor lebur. Sama berarti massanya, kita pakai 1000, berarti 1000 dikalikan dengan kalor leburnya itu 80, berarti untuk Q2-nya adalah 80.000 kal atau kalori. Nah, untuk Q totalnya berarti tinggal ditambah 1000 ditambah 80.000, berarti 81.000 kal atau kalori ya. Seperti itu jawabannya. Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 ya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama kita akan belajar konduksi. Apa sih konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Contohnya pada saat kita tadi memegang, misalnya kalau kita masak mie kan kita ngaduknya pakai sendok logam. Nah, itu merupakan perpindahan kalor secara konduksi ya. Nah, dalam konduksi ini ada zat yang berpengaruh untuk menghantarkan kalor. Dinamakan adalah konduktor. Jadi konduktor ini zat yang mudah menghantarkan kalor. Kemudian ada lagi zat yang sukar menghantarkan kalor, disebut isolator ya. Nah, setiap zat ini dapat menghantarkan kalor secara konduksi. Ya, setiap zat yang konduktor itu dapat menghantarkan kalor secara konduksi. Nah, untuk perumusannya di sini ada Q per T ya. Q ini adalah kalor yang dilepas atau diterima per satuan waktu sekon ya. Sama dengan K dikali A dikali delta T dikalikan dengan L.
Nah, ini bisa L atau bisa D juga. Di buku ada yang D, ada yang L. Apa ini K? Ya. K ini adalah konduktivitas termal. Ya. Kemudian A-nya adalah luas penampang. Delta T-nya udah pasti perubahan suhu. Dan L atau D-nya ini adalah tebal lapisannya. Atau tebal si zat konduktornya. Ya. Nah, Q per T ini kan kalor per satuan waktu. Ini bisa disebut juga dengan simbol H atau laju hantaran. Ya. Laju hantaran kalor. Ya, jadi Q per T itu sama dengan H, laju hantaran kalor. Nah, jadi kalau untuk mencari H itu bisa menggunakan Q per T rumusnya, atau bisa menggunakan rumus di K dikali A dikali delta T per L, ya, per L, ya, per L. Nah, keterangannya Q apa? Q adalah kalor yang dilepas atau diterima atau yang mengalir, ya. Satuannya apa? Satuannya Joule. Kemudian T-nya ini adalah waktu atau lamanya kalor. Waktu kalor. Satuannya apa? Second, ya. Kemudian K ini apa? K ini adalah koefisien atau konduktivitas termalnya. Satuannya Joule per meter sekon Kelvin. Kemudian ada A, berarti luas penampang. Satuannya meter persegi. Kemudian ada delta T, biasa perubahan suhu, ya. Perubahan suhu atau perbedaan suhu permukaannya. Delta T ini bisa K atau Celsius, ya. Kemudian ada lagi D. D ini apa? D atau L itu adalah tebal lapisan. Satuannya apa? Satuannya adalah M, yang disertai perpindahan partikelnya. Untuk laju konduksi termalnya, kita bisa menggunakan persamaan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Ya. Q per T sudah bisa jadi H, ya. Berarti kalau untuk mencari laju hantaran kalornya, bisa menggunakan rumus H dikali A dikali delta T. Ya. Hanya laju hantaran, ya. Satuannya apa laju hantaran? Satuannya Joule per second. Kemudian H kecil ini apa? H kecil ini koefisien konveksi. Satuannya apa? Satuannya adalah Joule per meter second, meter kuadrat second kali Kelvin. Atau bisa juga dengan kal per sentimeter persegi kali second kali derajat Celcius, ya, satuannya. Kemudian delta T masih sama perubahan suhu, A-nya itu luas penampang. Nah, konveksi ini ada dua. Ada konveksi alamiah dan ada konveksi paksa. Kalau konveksi alamiah contohnya pemanasan air, ya. Pemanasan air itu konveksi alamiah. Nah, kalau konveksi paksa contohnya apa? Contohnya pada saat udara panas, kemudian kita ingin udaranya dingin, itu biasanya kita menggunakan AC atau kipas angin. Nah, itu yang dimaksud dengan konveksi paksa atau dipaksakan. Jadi disengaja terjadinya, ya.
Nah, yang terakhir ini ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Untuk laju konduksi termalnya dibuat dalam persamaan Q per T sama dengan tetapan Boltzmann dikali A dikali dengan T ya. Jadi yang tetapan Boltzmann dikali A dikali T. Nah, di sini kalau tadi kan kita pakainya delta T. Nah, kenapa di sini T? Di sini T karena ini adalah suhu mutlaknya. Suhu mutlak ya. Satuannya Kelvin. Kemudian untuk tetapan Boltzmann ini memiliki nilai sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter minus kuadrat dikalikan Kelvin minus 4. Ya, jadi gitu ya. Semoga sampai sini paham ya. Nah, selain mencari laju hantaran ya, di radiasi ini juga kita bisa mencari energi yang dipancarkan ya. Jadi rumus untuk mencari energi yang dipancarkan itu adalah E dikalikan dengan tetapan Boltzmann kemudian dikalikan dengan perubahan suhunya T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Ya. Di sini apa? E-nya itu adalah emisivitas ya. Emisivitas. E-nya itu adalah emisivitas permukaan atau koefisien juga bisa kita sebut koefisien radiasinya ya. Nah, satuannya apa? Ini tidak ada satuannya ya. Untuk energi itu satuannya adalah satuan energi ya. Satuan E-nya itu adalah watt per meter persegi. Satuan energinya. Nah, sampai sini semoga kalian paham ya. Kita masuk ke contoh soal radiasi dan konveksi, kemudian konduksi. Contoh soal yang ketiga, ada dua batang P dan Q dengan ukuran sama tetapi terbuat dari jenis logam yang berbeda. Jadi kalau kita gambar, ini ada batang P, ya, anggaplah ukurannya sama ya. Ada batang P dan batang Q. Batang P ini ukurannya sama, anggap sama, tapi jenisnya beda. Ini kita jenisnya beda. Nah, ini yang P, ini yang Q. Nah, kemudian jenis logam yang berbeda ini dilekatkan, berarti disatukan ya. Dari yang terpisah sejenis, kita satukan. Kita satukan, ya. Berarti ini Q, ini P. Ujung kiri P bersuhu 90 derajat, berarti di sini 90 derajat suhunya, Celcius. Kemudian ujung kanan Q bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, jika koefisien konduktivitas termal P itu 2 kali koefisien termal Q, tentukan suhu pada bidang batas P dan Q. Berarti ditanya suhu ini, batasnya. Suhu batas ini ditanya, P dan Q. Tadi konduktivitas termal P berarti Kp ya. Kp-nya itu sama dengan 2 kali konduktivitas termal punya si Q. Ya, berarti udah sampai sini tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti di sini ada dua logam ya. Berarti pakai persamaan laju hantaran HP sama dengan HQ. Nah, rumus laju hantaran kan di sebelumnya sudah diketahui ya, yaitu apa? K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T per L atau D ya. Kita sini sebut Kp ya, berarti sini Kp ya. Dikalikan dengan A dikalikan dengan delta Tp sama dengan kaki
dikalikan dengan A dikalikan dengan delta TQ. Nah, KP-nya katanya 2 kali kaki, berarti di sini 2 kaki dikali A-nya berarti luas ya, luas penampangnya kan di sini ukurannya sama ya. Berarti ukuran sama, berarti A di P itu sama dengan A di Q ya. Berarti A di P sama dengan A di Q. Berarti bisa kita coret ya. Ini kita coret karena sama. Nah, dikali delta TP. Nah, kemudian ini kaki dikali delta TQ. Nah, sekarang kita tinggal masukin delta TP-nya. Berarti 2 kaki dikali delta TP, perubahan suhunya. Berarti dari 90 ke suhu batas suhu P dan Q-nya. Berarti di sini delta PQ-nya itu 90 dikurang TA ya. Suhu akhir ya. Kita pakainya suhu akhirnya, suhu atau suhu batasnya. Sama dengan kaki dikalikan TA minus 0 derajat Celcius ya. 0 derajat. Nah, kemudian kalau udah sampai sini tinggal kita kalikan. Kita kalikan ke dalam, berarti ini kan kakinya bisa kita coret ya. Ini kan nilainya 1 kan, sama aja. Ini nilainya 1, kaki ini. Terus kakinya kita coret ya, karena sama. Nah, 2 kali 90 berarti 180. 2 kali TA berarti minus 2 TA. Ya. Nah, kemudian sama dengan ini 1 ya, berarti 1 TA. Berarti TA dikurang 0 derajat, karena 1 kali 0 itu 0. Nah, sampai sini kita gabungin TA sama TA, ya. Berarti 180 ditambah 0 sama dengan TA ditambah 2 TA. Berarti 180 sama dengan 3 TA. Berarti untuk mencari TA sama dengan 180 dibagi 3. Berapa? Oke, adalah 60 derajat Celcius sama dengan TA. Berarti suhu pada bidang batas P dan Q ini suhu di sini ya. Suhu di sini itu sebesar 60 derajat Celcius. Oke. Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, di contoh soal yang keempat ini ada udara dalam sebuah kamar bersuhu 25 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu permukaan jendela kaca kamar itu 15 derajat Celcius. Tentukan laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 meter persegi jika koefisien konveksi pada suhu itu 7,5. Ini maaf ya, komanya malah di depan. Ini harusnya di sini 7,5 kali 10 pangkat min 5 kal second centimeter persegi derajat Celcius. Ini harusnya nggak ada 7 ya di sini. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui ada delta T-nya atau perubahan suhu dari 25 ke 15. Berarti 25 dikurang 15 sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian ada A-nya ya, luas itu 0,6 meter persegi. Nah, karena di sini koefisiennya pakai sentimeter persegi, maka dari 0,6 meter persegi kita ubah ke sentimeter, yaitu 6.000 sentimeter persegi. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada koefisien konveksi atau kita simbolkan dengan H kecil. Ya, besarnya 7,5 kali 10 pangkat min 5 kal per second centimeter persegi derajat Celcius. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin aja deh ke rumus laju hantaran kalor. Kan katanya laju kalor ya kan? Berarti H-nya. H sama dengan H
H kecil dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T-nya. Ini berapa? 7,5 kali 10 pangkat min 5. Dikalikan A-nya adalah 6.000. Ya. Kemudian dikalikan dengan 10. Nah, ini kita bisa coret ya. Coret ke sini. Jadi di sini sisa minus 1. Ya, berarti tinggal 7,5 kali 6 kali 1, yaitu 4,5 kalori per second. Ya. Jadi, laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 meter persegi adalah 4,5 kalori per second. Ya. Contoh soal yang kelima. Di contoh soal yang kelima ini ada sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna bersuhu 27 derajat Celcius. Tentukan energi yang dipancarkan tiap satuan waktu dan luas permukaan benda tersebut. Berarti yang ditanya adalah E-nya ya. Kita susul yang diketahui. Diketahui ya. Diketahui E-nya itu adalah emisivitasnya benda hitam. Nah, emisivitas benda hitam itu biasanya bernilai 1 ya. Kemudian ada suhu mutlaknya ya. Suhu mutlaknya sebesar 27 derajat Celcius dan ada tetapan Boltzmann ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat ke pangkat 4. Kita tinggal masukin ke rumus energi, yaitu E sama dengan E dikali tetapan Boltzmann dikalikan suhu mutlaknya. Berarti 1 dikalikan dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 27 derajat Celcius ya. Oh ya, ini 27 derajat Celciusnya harus kita ubah dulu ya. Karena di sini pakainya Kelvin, ya Ibu lupa. Karena di sini pakainya Kelvin, maka 27 derajat Celciusnya ini kita ubah dulu menjadi Kelvin. Berarti kalau 27 derajat Celcius ubah ke Kelvin berarti 27 ditambah 273 ya, sama dengan 300 Kelvin. Berarti di sini kita kalikan 300 Kelvin ya. 300 pangkat 4. Karena kan rumusnya itu T-nya itu T1 minus T2 ini pangkat 4 pangkat 4. Di rumusnya kan gini kan. Nah, berarti ini harus pangkat 4 juga. Nah, udah tinggal kita kali-kalikan aja. 1 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kan 5,67 kali 10 pangkat min 8, kemudian 300 di pangkat 4 kan. Itu hasilnya adalah 459,27 watt per meter persegi. Jadi energi yang dipancarkan itu adalah 459,27 watt per meter persegi. Semoga sampai sini kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.